Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menyampaikan tentang metode pendidikan dan konseling gizi sebagai bagian dari mata kuliah konseling gizi sesi keempat gitu ya. Nanti selanjutnya setelah pertemuan ini kita akan lebih lanjut membahas tentang pendidikan gizi dan konseling gizi secara terpisah. Nah, untuk yang hari ini masih digabung untuk memberikan overview gitu ya, kira-kira perbedaannya antara pendidikan dan konseling gizi itu apa, seperti itu. Nah, ini adalah pokok bahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama pendidikan kesehatan dan yang kedua perubahan perilaku kesehatan dan pendidikan dan konseling gizi. Oke, jadi pertama-tama kita mungkin belajar dulu gitu ya, ruang lingkup kesehatan masyarakat itu ada 4. Yang pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif gitu. Di mana promotif itu dapat diartikan sebagai meningkatkan kesehatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Preventif itu untuk mencegah penyakit, kuratif untuk terapi, dan rehabilitatif itu untuk pemulihan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya peran ilmu gizi itu ada di mana seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat selanjutnya, ternyata ilmu gizi itu masuk di semua ruang lingkup ini seperti itu. Misalnya di bagian promotif itu ada edukasi gizi tentang gizi seimbang sehingga orang itu akan lebih sadar terhadap kesehatan, menjaga kesehatan dan lain-lain seperti itu. Sedangkan di ranah preventif itu digunakan untuk mencegah penyakit, misalnya konsumsi makanan rendah gula, garam, dan lemak. Misalnya kita melakukan pembatasan seperti itu difungsikan untuk mencegah penyakit gitu ya. Selanjutnya ada kuratif, yaitu untuk terapi, misalnya ketika sudah terlanjur sakit seperti itu. Nah, ada intervensi gizi yang digunakan untuk melakukan terapi gitu ya. Misalnya diet penyakit diabetes mellitus seperti itu. Lalu ada juga yang rehabilitatif untuk pemulihan, misalnya ketika orang setelah operasi dia perlu gizi yang sesuai untuk pemulihan kesehatannya. Nah, di situ ada diet post operasi yang ditujukan untuk membantu pemulihan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari peran ilmu gizi dalam lingkup kesehatan masyarakat ini mungkin yang lebih banyak kita ketahui tentang promotif dan preventif ya, meskipun apa namanya ilmu gizi juga punya peran di apa namanya di domain yang lain, misalnya kuratif dan rehabilitatif. Nah, pendidikan kesehatan ini dari WHO menyatakan bahwa pendidikan kesehatan terdiri dari kesempatan-kesempatan untuk belajar yang disusun secara sadar yang melibatkan proses komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan dan keterampilan hidup yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat. Jadi, menurut WHO itu pendidikan kesehatan, jadi ini kesehatan secara umum dulu ya. Jadi itu bukan hanya sekedar misalnya penyuluhan seperti itu, tapi juga termasuk diklat. Misalnya kita mencoba untuk mengikuti pelatihan yang mana itu berfungsi untuk meningkatkan kesehatannya kita. Nah, itu termasuk juga pendidikan kesehatan seperti itu. Nah, proses ini melibatkan proses komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi kesehatan. Jadi memang pendidikan dan komunikasi itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti itu ya. Nah, dengan pendidikan kesehatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi kesehatan. Jadi kesadaran kita terhadap kesehatan naik, wawasan kita terhadap kesehatan itu naik, seperti itu. Bahkan diharapkan seperti yang disebutkan di ini di poin kedua, keterampilan hidup yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat. Jadi misalnya pelatihan perawatan luka pada pasien diabetes misalnya. Nah, itu juga termasuk ke keterampilan yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat seperti itu. Atau keterampilan mengukur tensi untuk lansia misalnya. Jadi lansia bisa mengukur mandiri tensinya misalnya seperti itu. Itu akan membantu
memelihara kesehatan di masyarakat. Nah, ada juga definisi yang disampaikan oleh Kamus Gizi 2009 dalam Sukraniti DKK 2018, pendidikan kesehatan adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi, serta pelatihan di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya penelitian kesehatan. Nah, ini mungkin cukup jelas ya, tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke pokok bahasan kedua, perubahan perilaku kesehatan. Nah, ini adalah domain perilaku kesehatan dan pengukurannya. Jadi yang pertama, domainnya adalah kognitif, di mana dia diukur dengan pengetahuan atau knowledge, yang mana definisi dari pengetahuan itu adalah hasil tahu yang terjadi setelah orang itu melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah afektif, yaitu bisa diukur, afektif ini bisa diukur dengan sikap atau attitude. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Jadi, dia belum sampai bertindak. Jadi misalnya kalau pertanyaan tentang sikap itu, apakah ibu merasa menyusui itu penting? Seperti itu. Nah, misalnya ibu menjawab, "Oh iya, menurut saya menyusui itu penting," seperti itu. Tapi dia belum bertindak. Nah, kalau sudah bertindak, dia masuknya adalah domain psikomotor, di mana pengukurannya dilakukan dari tindakan atau prakteknya. Nah, dari sikap tadi perlu faktor-faktor pendorong yang membuat itu terjadi, seperti itu. Misalnya, seperti menyusui itu, ibu butuh dorongan, butuh dukungan suami. Misalnya ketika percaya bahwa ibu itu sikapnya mendukung menyusui ketika dia melahirkan, kalau dia tidak mendapatkan faktor-faktor dorongan, misalnya bantuan dari tenaga kesehatan atau dari suami, nah itu biasanya praktek tidak terjadi. Nah, sama halnya seperti merokok. Misalnya ada orang yang ketika ditanya, menurut Bapak merokok itu berbahaya nggak Pak bagi kesehatan? Kalau menurut saya sih berbahaya Mbak, seperti itu. Tapi ketika dia ditanya, apakah Bapak mau berhenti merokok? Dia bilang, oh saya nggak mau berhenti merokok, seperti itu. Nah, berarti di situ walaupun sikapnya dia tahu, sikapnya itu dia setuju bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tapi dia tidak bisa mempraktekkan karena mungkin ada faktor-faktor lain yang belum menguatkan, seperti itu. Misalnya tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, atau mungkin selain dukungan dari lingkungan sekitar juga misalnya memang Bapak itu memiliki kepercayaan misalnya bahwa merokok itu justru membuat dia menjadi berstamina, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu itu terjadi dalam tindakan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kita selanjutnya bicara tentang perubahan perilaku kesehatan. Nah, perubahan perilaku kesehatan ini jelas tujuannya untuk merubah pola hidup yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Contohnya tadi yang gampang, yang mudah, merokok. Jadi gimana caranya supaya orang itu berhenti merokok, supaya yang perilaku yang kurang sehat, kebiasaan merokoknya itu bisa berubah menjadi lebih sehat, seperti itu. Nah, perubahan perilaku kesehatan membutuhkan komunikasi baik dalam bentuk pendidikan maupun konseling gizi dan kesehatan. Jadi memang perubahan perilaku itu sangat terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi, bagaimana kita melakukan pendekatan, keterampilan kita untuk menggali alasan seseorang melakukan perilaku yang tidak sehat. Nah, itu sangat penting gitu ya, sehingga itu sangat dibutuhkan bagi ahli gizi untuk bisa menguasai skill-skill pendidikan dan konseling gizi dan kesehatan. Nah, ini dalam sebuah buku Holly and Beto tentang pendidikan dan konseling gizi, disebutkan bahwa faktor pendorong perubahan pemilihan makanan dan perilaku kesehatan ditampilkan pada gambar di samping seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa
efek di sini, pemilihan makanan yang sehat itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nah, penyebab ini ada pengetahuan, misalnya level edukasinya, misalnya level pendidikannya. Misalnya semakin dia level pendidikannya tinggi, dia semakin tahu bahwa oh harus makan yang lebih sehat misalnya. Nah, ada juga faktor-faktor motivasi. Misalnya faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, ada model itu maksudnya ada yang dicontoh seperti itu. Lalu ada juga faktor yang kontra seperti itu, yang conflicting with proper food choices. Misalnya social occasion, jadi misalnya orang itu ketika sendiri itu bisa tuh hidupnya sehat, tapi ketika ngumpul sama teman-teman, teman-temannya lebih suka junk food, akhirnya dia ikut makan junk food seperti itu. Travel, vacation, misalnya kita lagi piknik, nah biasanya itu terus milihnya seadanya, terus nggak sehat ya nggak apa-apa lah, misalnya seperti itu. Lalu ada pengaruh-pengaruh afektif, misalnya kondisi emosional, lalu kondisi fisik juga sama gitu. Jadi kondisi fisik kadang membuat kita harus merubah pola makan kita seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah belajar ya di semester sebelumnya tentang tahap perubahan perilaku kesehatan. Jadi ada 5, di sumber lain menyebutkan ada 6 seperti itu, yang mana hampir sama ya sebenarnya, hanya di yang 6 itu ada relapse, ada fase relapse itu fase kembali ke perilaku awal gitu. Yang pertama itu adalah prekontemplasi, di mana dia tidak ada keinginan untuk berubah seperti itu. Jadi misalnya ditanya, Bapak tahu kalau merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tapi menurut Bapak pengen berhenti nggak, Pak? Oh enggak, bagi saya ya kalau saya ngerokok terus aktivitas fisik saya bagus, saya pasti sehat kok, misalnya seperti itu. Jadi dia belum ada belum ada keinginan untuk berubah seperti itu. Lalu kalau kita sudah masuk tahap kontemplasi itu, sudah dia memikirkan apakah memang merokok tuh berdampak buruk ya bagi hidup saya misalnya. Kalau nanti saya sakit, kira-kira istri anak saya kesusahan nggak ya misalnya seperti itu. Lalu tapi dia belum sampai ke ke tahap mau berubah gitu. Nah, kalau sudah masuk ke preparation, dia sudah mulai, oh ya udah berarti saya mau bersiap seperti itu. Misalnya menyampaikan ke istri atau menyampaikan ke teman dekatnya bahwa saya mau berhenti merokok seperti itu. Lalu action itu jelas, lalu maintenance. Nah, maintenance itu kadangkala sulit ya, yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, ketika itu masuk ke sebuah kondisi di mana itu tidak terkontrol, misalnya kayak kita datang ke hajatan yang tidak biasa seperti itu, yang bukan kegiatan harian, di sana semua orang merokok gitu. Ayo ngerokok gitu. Wah, saya udah nggak ngerokok. Nah, misalnya dibully, ngapain nggak ngerokok? Gitu. Ngerokok tuh nggak apa-apa kok, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya ini menjadi tantangan gitu. Kalau dia berhasil maintenance, dia berhasil bertahan, enggak, saya udah nggak ngerokok sekarang kayak gitu. Nah, itu dia bisa lanjut gitu. Kebiasaan barunya menggantikan kebiasaan lamanya. Tapi kalau dia gagal, dia tergoda untuk berubah ke kebiasaan lamanya, dia masuk ke fase relapse gitu ya. Jadi balik lagi, ngerokok lagi. Nah, setelah itu biasanya dia untuk kembali ke kebiasaan yang lebih sehat itu perlu proses lagi, prekontemplasi, kontemplasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah materi diskusi kita nanti gitu. Jadi misalnya tanyakan pada salah satu mahasiswa lain dan identifikasi tahap perubahan perilakunya. Nanti bisa ditanyakan ke temannya ya. Misalnya kalau menurut Anda, apakah masker itu penting untuk mencegah COVID? Nah, ini contohnya jawabannya adalah
Kalau menurut saya COVID itu cuman konspirasi penjual alat kesehatan supaya masker, vaksin, dan alat tesnya laku, seperti itu. Nah, berarti, menurut Anda, menurut teman-teman ini kliennya masuk di tahap mana gitu. Nah, kalau dia itu belum ada niatan berarti dia masih pre-kontemplasi. Nah, ketika, klien ini masih pada tahap pre-kontemplasi, itu jalannya masih sangat panjang gitu. Jadi, kita perlu banyak waktu untuk apa ya, untuk menaikkan, tahap perubahan perilakunya gitu ya, dan ini harus sabar, nggak bisa langsung kita, "Duh Bapak gimana, nggak percaya?" Misalnya, nggak bisa kayak gitu. Jadi, "Oke, jadi menurut Bapak seperti itu ya," seperti itu. Nah, kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa tahapnya masih pre-kontemplasi, seperti itu. Nah, nanti, intervensinya menyesuaikan pada tahap, perubahan perilaku klien tersebut. Nah, ini ada contoh pertanyaan kedua. Kalau menurut Mas Ek, apakah rokok itu menimbulkan penyakit? Seperti itu. Iya Mbak, kalau saya tahu sih kalau itu bikin kanker, tapi pernah coba berhenti cuma tahan 1 minggu, udah balik lagi sama temen ditawarin terus soalnya. Nah, ini berarti tahapnya udah beda dengan yang tadi, dia sudah, aware dengan apa namanya, masalahnya, tapi dia sudah pernah mencoba, tapi habis itu dia balik lagi. Nah, berarti dia pada masa relapse dan mungkin antara relapse dan pre-kontemplasi. Jadi dia sudah pernah gagal, balik ke kebiasaan lama, tapi belum ingin mencoba lagi, seperti itu. Nah, ini adalah metode dan strategi untuk merubah perilaku kesehatan. Kemarin di mata kuliah komunikasi ini sudah belajar ya. Jadi, tadi tujuannya pendidikan kesehatan adalah merubah perilaku A yang negatif, yang tidak baik bagi kesehatan ke perilaku B yang itu lebih sehat misalnya. Nah, pada perubahan itu membutuhkan proses komunikasi, di mana proses komunikasi itu, eee, apa ya, perlu ditentukan atau perlu disesuaikan supaya komunikasi itu berjalan efektif. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya dengan kita memperhatikan, misalnya channel-nya dengan apa itu disampaikan, receiver-nya siapa yang kita tuju. Kalau receiver-nya itu anak sekolah, anak kuliah, atau ibu-ibu itu akan berbeda seperti itu ya. Source siapa yang menyampaikan dan message apa yang, disampaikan gitu. Jadi, faktor-faktor ini atau poin-poin ini, sangat penting untuk diperhatikan ketika kita melakukan proses komunikasi untuk perubahan perilaku, sehingga proses komunikasi ini harapannya menjadi lebih efektif dan ada perubahan perilaku sesuai yang diharapkan. Nah, waktu komunikasi kemarin kita juga belajar bahwa dalam proses merubah perilaku ini ada luaran yang jangka pendek seperti itu, karena perubahan perilaku itu tidak bisa instan. Nah, ada perubahan jangka pendek yang mungkin bisa didapatkan itu. Misalnya pengetahuan, ada nggak sih perubahan pengetahuan setelah konseling tuh, dia pengetahuan tentang, bahaya merokok tuh meningkat atau enggak gitu. Atau perubahan di sikap atau persepsinya. Atau, kita juga bisa meminta responnya gitu, "Kalau menurut Bapak gimana?" Gitu. Nah, itu mendapatkan feedback sehingga kita bisa tahu, oh kita udah bisa naik, level atau belum gitu, tahapan perubahan perilakunya. Nah, ini komunikasi efektif untuk perubahan perilaku. Jadi komunikasi efektif itu adalah, komunikasi di mana pesan yang terkirim itu secara lengkap, eee, diterima oleh pengirim gitu ya. Jadi kita menyampaikan sebuah info itu ditangkap pengirim dengan lengkap. Jadi sama seperti yang kita sampaikan gitu. Nah, yang kedua, pesan diterima, secara lengkap oleh penerima sesuai yang dikirimkan pengirim. Nah, tadi kan dari sudut pandang pengirimnya pengennya yang tak kirim tuh semuanya, diterima gitu. Nah, yang di sisi penerima itu harapannya dia menerima info sesuai yang dikirimkan, pengirim, seperti itu. Nah, yang ketiga, pengirim mendapatkan feedback dari penerima bahwa pesan yang diterima telah lengkap. Jadi, "Oh iya, saya sudah paham," gitu. Nah, makanya
ketika di akhir proses komunikasi itu ada baiknya kita mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan secara singkat seperti itu untuk memastikan bahwa penerima itu mendapatkan semua yang telah kita sampaikan, maksudnya sudah paham maksudnya gitu. Nah, ini juga terjadi ketika kita melakukan kuliah gitu ya. Jadi apakah komunikasi efektif itu terjadi ketika kita melaksanakan perkuliahan gitu. Nah, misalnya apakah yang saya jelaskan itu diterima oleh mahasiswa gitu? Apakah mahasiswa itu hanya menyerap 50%, 70% atau berapa? Nah, itu berarti memang efektivitas komunikasi saya masih perlu ditingkatkan misalnya. Nah, saya juga biasanya berusaha untuk mendapatkan feedback misalnya, apakah teman-teman sudah paham apa yang ingin ditanyakan misalnya. Nah, itu untuk memastikan bahwa memang pesan saya telah terkirim sesuai yang saya harapkan. Nah, beberapa trik atau tips supaya komunikasi dapat berjalan efektif, yaitu yang pertama keep it short and simple. Jadi, semakin sederhana pesan itu semakin mudah diterima, seperti itu, semakin mudah dipahami. Nah, bahasa disesuaikan dengan audiens, hindari kata-kata yang terlalu ilmiah atau spesifik bagi profesi tertentu. Nah, ini misalnya ketika kita memberikan penyuluhan, jadi ibu-ibu, kita sebagai kelompok lansia misalnya, diharapkan menghindari makanan yang high purin misalnya seperti itu. Ibu-ibu nggak paham high purin itu apa, seperti itu. Atau kita menghindari makanan tinggi purin supaya tidak terkena gout artritis misalnya seperti itu. Nah, itu ibu-ibu pasti bingung, ini apa yang dimaunya kayak gitu. Nah, makanya gunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Nah, terus media, waktu, dan penyampai pesan yang tepat, ini di komunikasi kemarin juga sudah dipelajari. Jadi, media, misalnya kalau kita menyasar pada kawula muda gitu, youngster, ya kita harus medianya yang menyesuaikan mereka, misalnya lebih ke media sosial, seperti itu. Bukan di, di media yang mungkin, yang terlalu kuno misalnya, seperti itu harus datang, terus setelah itu harus dan lain-lain yang mungkin anak-anak sekarang udah nggak tidak terlalu familiar dengan itu. Gitu. Lalu waktu itu makanya kalau media iklan itu ada yang namanya prime time gitu. Jadi perhatikan waktu ketika kita menyampaikan pesan gitu. Jadi misalnya kuliah jam 2 atau jam 3 udah kondisi capek gitu ya, jangan dipaksakan mahasiswa untuk misalnya analisis review jurnal misalnya, ya itu mahasiswanya bakal capek banget gitu dan pesan itu nggak akan diterima dengan baik. Dan begitu juga ketika kita penyuluhan gitu, penyuluhan itu ya kalau misalnya menentukan waktu ya ada baiknya mempertimbangkan misalnya orang di sana itu biasa beraktivitas jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi ketika mereka dikumpulkan itu dalam kondisi fresh seperti itu dan penyampai pesan yang tepat. Nah, ini juga penting. Biasanya masyarakat itu lebih percaya kalau yang menyampaikan pesan itu adalah orang yang punya gelar misalnya atau belajar pada ilmu-ilmu khusus misalnya. Misalnya kalau yang membicarakan tentang gizi itu ya biasanya perawat, dokter, bidan atau ahli gizi seperti itu. Kalau yang menyampaikan itu cuma teman satu RT misalnya, nah itu biasanya tidak terlalu yakin gitu. Nah, pesan disampaikan dengan bahasa yang memancing partisipasi dan keterlibatan gitu. Jadi kita nggak lempeng, pokoknya kita udah nyampein gitu. Tapi juga perlu kita selipkan bahasa-bahasa yang mungkin memancing orang untuk terlibat gitu ya, yang lebih familiar gitu. Misalnya dengan menyelipkan tentang isu-isu yang update misalnya di kalangan masyarakat gitu, yang membuat orang tuh jadi tertarik dengan apa yang kita bicarakan seperti itu. Nah, ini adalah faktor lingkungan. Jika salah satu pelajar ingin menyatakan berhenti merokok, apa yang akan dikatakan kedua teman yang lain? Nah, ini teman-teman nanti bisa diskusi ya.
Nah, ini yang menarik adalah studi oleh Apriliani 2021 menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya dan keluarga yang merokok merupakan faktor kuat terjadinya kebiasaan merokok pada remaja. Jadi memang faktor lingkungan itu tidak bisa diabaikan gitu. Jadi bukan cuma tahu, bukan cuma paham, tapi benar-benar ada apa ya, ada intervensi dari lingkungan yang menyebabkan sebuah perilaku itu terjadi. Walaupun orang itu tahu merokok itu nggak sehat, walaupun orang itu tahu merokok itu apa ya, menyebabkan kematian misalnya karena memicu kanker misalnya. Nah, tapi ketika lingkungan dia merokok, dia akan sangat sulit untuk lepas dari kebiasaan buruk tersebut. Nah, kita masuk ke bab terakhir, outline terakhir, pendidikan dan konseling gizi. Nah, pendidikan gizi, tadi pendidikan kesehatan ya, sekarang kita sudah mulai masuk ke pendidikan gizi yang lebih spesifik, yaitu proses yang menyajikan informasi umum terkait gizi dan kesehatan. Jadi informasinya itu relatif umum gitu, jadi nggak terlalu spesifik. Mengangkat topik tertentu dan biasanya menggunakan bantuan visual maupun media untuk penyampaiannya. Jadi misalnya kita mau membahas tentang gizi anak, nah itu topik umum. Terus kita mau ambil topik apa nih yang mau kita angkat? Sarapan gitu. Nah, sarapan itu akan kita sampaikan secara umum, jadi tidak akan bertanya satu persatu kepada setiap audiens, "Sarapannya gimana, Pak? Biasa sarapan?" Enggak, "Sarapannya biasanya apa?" Misalnya, enggak akan bertanya seperti itu. Nah, disampaikannya juga dalam setting kelompok, misalnya lansia RT8 atau pasien tunggu poligisi. Jadi, pendidikan gizi ini kayak penyuluhan gitu ya, itu dilakukannya itu berkelompok. Nah, dalam prosesnya dia memancing partisipan untuk bertanya dan mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan. Jadi memang dalam proses pendidikan gizi ini sebenarnya tugas pembicara itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menggali atau memancing partisipan untuk bertanya gitu, sehingga informasi yang dia dapat bukan hanya yang ada di slide gitu. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang lansia sehat misalnya seperti itu, kita jelaskan tentang pembatasan gula garam lemak, seperti itu sudah ada di slide, tapi ketika proses tanya jawab, ada yang bertanya, kalau pola tidur lansia yang disarankan seperti apa? Nah, itu yang tidak ada di slide, tapi informasi tambahan yang bisa diberikan dan mungkin bermanfaat bagi lansia tersebut gitu. Jadi memang sebagai pembicara kita harus atraktif gitu ya, jadi menarik untuk didengar dan juga memicu partisipan itu untuk bertanya gitu sehingga dia dapat informasinya lebih kaya seperti itu. Nah, ini tujuan pendidikan gizi mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif berhubungan dengan makanan dan gizi. Ini cukup jelas. Menurut UU nomor 36 tahun 2009 untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan mutu gizi masyarakat. Nah, ini juga cukup jelas. Metode pendidikan gizi bisa dibagi 3, individu, kelompok, dan massa. Kemarin sudah kita belajar ya waktu mata kuliah komunikasi apa bedanya yang individu, kelompok, dan massa. Hampir sama dengan komunikasi. Nah, ini konseling gizi adalah interaksi dua arah di mana klien dan konselor terlatih melakukan yang pertama menginterpretasikan hasil pengkajian gizi atau nutrition assessment. Jadi setelah orang itu datang, kita tanya riwayat makannya, kita tanya tentang riwayat kesehatannya, kita tanya tentang apa namanya pendapat dia tentang penyakit misalnya. Lalu kita interpretasikan, oh ternyata ibu ini punya diabetes dan berat badannya ini masih terlalu tinggi gitu, obesitas atau overweight, sehingga kita perlu melakukan penentuan target gitu ya Bu. Jadi apa yang nanti dibutuhkan untuk menjaga memaintain atau memelihara kesehatan ibu dan juga apa target-targetnya misalnya. Nah, itu yang kedua ya. Lalu mendiskusikan cara untuk mencapai target gitu. Jadi ibu untuk diabetes ini kan
ada ketentuannya. Jadi harus sesuai jumlah dan jadwalnya seperti itu. Jadi ada 6 kali makan, kira-kira bagi ibu gimana? Misalnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah menyepakati langkah yang akan diambil selanjutnya. Nah, jadi nanti di akhir untuk konseling itu biasanya kita akan menyepakati. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya Bu, yang bisa dilakukan adalah dengan me menepati jadwal makan dan jumlahnya sesuai yang tadi kita sudah tentukan, seperti itu yang Ibu juga setuju. Lalu tadi kita sudah setuju bahwa untuk mencapai target penurunan berat badan Ibu, Ibu perlu olahraga misalnya 30 menit sehari. Nah, nanti Ibu mau mulai kapan misalnya? Oh, saya mau mulai besok pagi. Oke, mulai besok pagi ya, Bu. Jadi nanti seminggu lagi datang ke sini nanti kita evaluasi seperti itu. Nah, ini adalah tujuan konseling gizi, yaitu membantu klien untuk memahami informasi penting tentang kesehatan mereka. Jadi, konseling gizi itu bukan hanya untuk menentukan makan seseorang, tapi dia juga harus paham tentang kondisi kesehatan mereka. Jadi, misalnya dokter bilang, oh ibu ini kena diabetes, tapi dokternya belum sempat menjelaskan lebih lanjut. Nah, kita juga bisa membantu. Jadi, seperti ini Bu, namanya penyakit diabetes adalah seperti itu. Nah, dia fokus pada praktik untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Jadi, untuk konseling gizi ini memang fokusnya praktek ya, harapannya setelah konseling itu ada praktek yang berubah seperti itu. Misalnya ketika ibu itu datang dengan penyakit diabetes dan makannya tidak teratur, harapannya praktik ke depannya dia akan makan dengan teratur. Nah, klien itu juga diharapkan dapat memahami manfaat dari perubahan perilaku yang dilakukan. Jadi sebagai konselor, kita juga menjelaskan kalau ibu nanti berat badannya turun, itu relatif lebih ringan ya Bu badannya seperti itu dan lebih seimbang sehingga mengurangi resiko jatuh, mengurangi resiko terjadinya luka misalnya seperti itu. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, ini adalah perbedaan antara pendidikan dan konseling gizi. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama sasaran, yang kedua tujuan, yang ketiga prosesnya, dan yang ketiga adalah luaran gitu. Nah, kalau pendidikan gizi itu memang sasarannya secara umum berkelompok meskipun konseling gizi itu juga merupakan bagian dari pendidikan gizi yang sifatnya individu gitu ya. Nah, kalau konseling gizi itu memang individual gitu, walaupun nanti misalnya saat konseling bisa mengajak orang terdekat, penunggu atau orang yang biasa menyiapkan makan misalnya bisa, tapi memang sifatnya individual gitu. Jadi yang dikonseling itu ya cuma satu, bukan yang nunggu sama yang sakit misalnya. Nah, kalau tujuannya pendidikan gizi itu untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku kelompok. Nah, kalau konseling untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah gizi individu, tadi ya sudah dijelaskan apa sih penyakit yang saya derita ini dan bagaimana pengaturan gizinya gitu. Nah, setelah itu juga menerapkan target dan tahapan yang akan dilakukan untuk merubah perilaku. Untuk prosesnya, kalau pendidikan gizi itu menyampaikan informasi pada topik tertentu secara umum. Jadi secara umum kita nggak membicarakan tentang kondisi atau informasi tentang penyakit khusus pada seorang individu gitu ya. Nah, itu akan ada di konseling gizi kalau yang secara individu, yaitu masalah klien ada satu datang, kita kaji masalahnya apa, dan kita diskusikan. Nah, untuk luarannya, pendidikan gizi itu luarannya umumnya lebih terlihat pada aspek pengetahuan. Nah, untuk konseling gizi umumnya lebih terlihat pada praktek perubahan perilaku. Nah, biasanya pendidikan gizi penyuluhan, makanya itu biasanya diukurnya pre-post itu tentang pengetahuan gitu. Akan terlalu jauh ketika kita meminta ada nggak sih perubahan prakteknya gitu. Nah, itu akan terlalu jauh. Biasanya yang sampai ke praktek itu kalau kita melakukan konseling. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke diskusi. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.